kepada mereka yang dicintai. Sedangkan memberikan dunia seisinya itu kepada orang yang dicintai dan yang tidak dicintai. Sebagai contoh, di zaman Nabi itu tidak semua bisa beriman. Padahal kepanggih Rasulullah, ningali Rasulullah, mirengaken Al-Quran langsung saking lisanipun Rasulullah. Mereka bertemu secara jasad, roh, napa niku awak niku kepanggih ngoten. Nanging kok mboten derek langkai Rasulullah, mboten derek ajaran Rasulullah. Nah niku derek angsal napa cintane Gusti Allah sehingga mboten diparingi iman. Nah mriki ingkang tebih saking Rasulullah secara waktu kita sekarang 1445 Hijriah. Rasulullah berarti hijrahnya itu 1445 tahun yang lalu. Secara lebih baik tempat maupun waktu, tapi alhamdulillah mriki kali Gusti Allah termasuk yang disenangi sehingga diparingi saged iman, saged purun salat, saged purun poso, saged purun haji, saged purun umroh, saged purun zakat. Niku tahun ini Gusti Allah niki senang. Terus niki kita disyukuri dan direnungaken dan dijagi. Mungkin bagi sedaya mangke dengan izin Allah tetap dalam keadaan iman sampai akhir hayat. Amin. Nah, perbandingannya pun suatu seperti lebih bersyukur nikmat iman itu niku dalam makalah disebutkan Gusti Allah maringi iman hanya kepada mereka yang dicintai. Kalau urusan duniawi itu diberikan kepada yang dicintai dan yang tidak dicintai. Ini contoh di zaman Nabi itu Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf niku yang sehingga Gusti Allah rezeki ini diparingi kata dan diparingi iman. Ya Abu Jahal, Abu Sufyan, meskipun Abu Sufyan di akhir hayatnya masuk Islam gitu. Maksudnya ternyata kalau duniawi itu diberikan oleh Allah baik orang itu dicintai ataupun tidak dicintai gitu. Ini tiang-tiang kafir di kata sing diparingi dunia ini kata. Terus memiliki yang diparingi Gusti Allah iman ini harus syukur alhamdulillah sehingga memiliki sudut pandang itu lebih jauh dibandingkan orang-orang yang tidak iman. Berarti nopo-nopo itu belum ada pertimbangan. Jadi yang buatan iman, yang buatan nggak ada pertimbangan. Halal haram kita berapa? Kalau kita orang iman, berarti nopo-nopo dipikirin. Ini oleh tak. Nah aku, ini kita disyukur. Alhamdulillah. Betul sufi salawat dan salam dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi ingkang sangat sayang dumateng umatnya. Bukti ini pun niku sering disebut umatku. Bahkan di akhir hayatnya ketika badhe sakaratul maut niku sing disebut niku sanes bojoku ya apa engko tak tinggal maka anakku kok ya apa mboten. Tapi yang disebut nama umatku ya apa engko nasibe umatku ya apa engko risaku. Nah terus ini yang dikhawatirkan Rasulullah itu nopo masa depan umatnya, masa depan nopo. Saya hanya masa depan nopo urusan hal-hal dunia, tapi lebih kepada masa depan keimanan umatnya. Boleh tak tinggal mati umatku yang gak sembahyang meneh ya apa ada. Itu yang dimaksudkan. Engkau lihat tinggal mati umatku jadi membayar zakat agak. Itu kejadian di zaman Khalifah Abu Bakar itu orang-orang sebagian pun bayar zakat, milih sholat mawon, karena mereka menganggap dulu zakat kan masih ada Rasulullah, sekarang Rasulullah wafat ya berarti nggak wajib zakat lagi. Akhirnya diperangi kali Abu Bakar dengan Umar dan sahabat-sahabat yang lain. Nama perangnya adalah perang melawan orang-orang yang menolak membayar zakat. Ya sih, Rasulullah ini memikirkan masa depan keimanan kita. Mungkin memiliki termasuk umat tipun Rasulullah yang senang sholawat. Memiliki senang sholawat, kata-kata sholawat niku mangke termasuk umatnya yang dekat dengan Rasulullah, sebagaimana beliau bersabda, Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Sesungguhnya orang yang paling aku utamakan nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepada aku. Terus ini sering
sering bikin sholawat. Sholawat niku terutama yang wajib niku ketika tahiyat akhir niku boten angsal ditinggal. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa shalli ala Muhammad dan terus sampai Hamidul Majid niku harus wajib hukumnya. Nek boten maos niku sholawat ketika tahiyat akhir niku boten sah salate. Dan termasuk rukun di tahiyat akhir. Nah, niki di luar sholat niki disunahaken sholawat. Bapak Ibu yang menghormati, niki aslinipun jadwale apa nggih kula terus Juli nggih manut. Aslinya gitu, terus kalau sesuai jadwal Bapak niku bagiannya nggih tafsir Al-Qur'an lan kula hadis. Pertemuan sebelumnya sampun hadis terus niki kula izin napa? Izin maos setunggal ayat nggih, setunggal ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ayat surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Satu ayat ini. Yang artinya pun sekiranya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa dengan sebenar-benarnya, kami akan buka, pasti kami akan buka bagi mereka keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami hukum mereka dengan apa yang telah mereka perbuat. Ini kita terjemah. Nah, untuk lebih memahami gitu sudah dibahas kata per kata ini yang disebut dalam agama kita ini tafsir niku. Walau anna ahlal qura, nggih Bapak Ibu yang hormati, ayat niki memberi gambaran nopo seandainya, artinya ini suatu kepastian. Di sini akan kita pelajari nopo sebab dan akibat atau sesuatu dengan konsekuensinya. Lah ini mesti ini katanya. Sekiranya anna ahlal qura, anna itu kalau dalam bahasa Arab disebut harfu taukid. Harfu taukid niku huruf untuk menekankan, kata untuk menekankan bahwa ini penekanan dari Allah, berarti pasti. Ahlal qura, ahlan itu penduduknya, penduduk. Al-qura niku artinya pun desa atau kampung, maknanya. Ahlal qura, penduduk suatu negeri, bisa diartikan negeri juga. Jamak dari Korea, Korea itu desa. Mekah itu enggak ada julukan Ummul Qura. Itu induk, Qura itu negeri, induknya negeri. Maksudnya itu kemuliaan. Kalau ibu kota, misalnya diistilahkan intinya ini julukan bagi Mekah karena mulia. Amanu wattaqau. Niki, sekiranya penduduk suatu negeri niku iman dan takwa. Dalam tafsir disebutkan bihaqiqatil iman wa taqwa. Artinya apa? Dengan sebenar-benarnya. Nah, mesti memiliki pertanyaan-tanya, enggak iman dan takwa yang sebenarnya ini piye apa nggih? Nah, yang sebenarnya takwa itu iman itu 3 elemennya. Nggih, dalam ilmu akidah niku disebut al-imanu wa. Iman itu adalah at-tasdiqu bil qalbi wal iqraru bil lisani wal amalu bil jawarihi. Niku 3. Nomor 1 berarti artinya niku mantep. At-tasdiqu bil qalbi niku benar, membenarkan dalam hati, membenarkan Al-Qur'an, membenarkan bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa dan Muhammad adalah utusan Allah. Pokoknya artinya ini mantap, akidahnya mantap, masa aku mantap, Gusti Allah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, Islam adalah agamaku. Sering kita sebut dengan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Itu loh. Pas pada ngaji ini biasanya lari-lari ngatakan ngawasi. Ini kalau datang TPG kita modal-modal mesti saat ngaji ini memantapkan hati bahwa raditu billahi rabba, aku ridho Gusti Allah Tuhanku.
Wabil Islam dina, dan aku ridho Islam ini sebagai agamaku, wabi Muhammadin Nabi wa Rasulah, dan aku ridho Muhammad sebagai Nabiku dan Rasulku. Ya, ridho berarti nih, napa? Senang dengan Allah, senang dengan Islam, senang dengan segala ajaran dan aturannya. Nah, kemudian apa? Wal iqrar bil lisan, diucapkan dengan lisan, ya, bersyahadat itu. Kemudian wal amal bil jawarih, dibuktikan dengan perbuatan. Jadi boten asal tiang ngaku iman, ngaku Islam, nanging perbuatan ini boten, misal yang paling wajib nanti sholat niku. Terus kita membuktikan dengan perbuatan. Ini contoh mriki lek pas misal kliyen diseneng-senengi kali calon lisan pun dari suami istri. Mesti nak nang jero ati ana rasa. Diungkapkan dengan lisan. Halo. I love you ngoten iki. Aku seneng karo sampean. Terus dibuktikan apa ya dilamar niku ngoten. Nek ngomong tok terus sampeyan seneng mbek aku temenan. Nang ibuku nang bapakku sampeyan lamar aku. Waduh. Sik, nah itu pertanyaan ya seneng setengah hati. Ini kita dibuktikan dengan perbuatan, maringi hadiah nih, nopo. Dan terus kalau yang sudah wajib nanti membayar mahar, memberi mahar, mencukupi sandang pangan papan, itu membuktikan bahwa benar-benar cinta. Mau tanya ngomong kalau aku senang nggak sampai akhir, dibukti mas. Nah, belah dadaku ada cinta di dalamnya. Terus ada pembuktian dengan perbuatan. Terus Islam ini memiliki iman yang tenanan, takwanya juga sebenar-benarnya. Nah, iman dan takwa itu yang sebenar-benarnya akan melahirkan akhlak yang baik niku. Jadi puncak dari keimanan dan ketakwaan akan menjadikan seseorang niku memiliki perilaku dan akhlak yang baik. Ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan. Seorang mukmin yang paling sempurna, akmalul itu paling sempurna, imanan imannya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, ahsanuhum, ahsan itu sai, yang paling sai. Dari kata-kata hasan, hasanah. Dari kata-kata husnul, husnul yang sering kita dengar husnul khotimah. Husnul khotimah berarti akhir hidup yang baik. Berarti dalam keadaan iman husnul, ahsan paling baik. Di sini mengatakan ahsanuhum khuluqan, orang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Dari hadis ini dan ayat ini bisa kita ambil kesimpulan berarti orang iman dan takwa yang sebenar-benarnya bisa melahirkan kebaikan budi pekerti dan perilaku dari dirinya. Nah, napa janji Gusti Allah? Tadi kan ayatnya di awal dengan sekiranya atau seandainya suatu penduduk negeri bisa seperti itu, ngaten. Napa janji Gusti Allah? La fatahna alaihim. Niki. La fatahna. La itu Bapak Ibu dalam bahasa Arab menawi pendek la niki. Artinya pasti. Kalau panjang la artinya tidak. Niki lead dan hati-hati niki. Kadang enten lari-lari niku adzan niku asyhadu an la ilaha illallah. Itu artinya apa? Aku bersaksi bahwa pasti ada Tuhan selain Allah. Bahaya itu. Lebih, la pendek itu artinya pasti. Contoh di Yasin itu, di surat Yasin. Innaka laminal mursalin. Lamina, la di situ pendek. Artinya sungguh engkau Muhammad, innaka engkau Muhammad laminal mursalin, sungguh engkau adalah termasuk dari para rasul. Golongan mursalin itu rasul. Nah, kalau baca ini ketahuan innaka laminal mursalin, itu bahaya. Sungguh engkau Muhammad bukan termasuk rasul. Bahaya. Nggih, ada harus la ilaha illallah, la banyak. Kalau la-nya pendek, itu artinya pasti. Nah, di sini Allah berjanji, pasti la fatahna alaihim. Pasti kami buka. Napa sing dibuka kalau Gusti Allah? Barokat. Pintu-pintu keberkahan hidup. Ya. Di sini ditafsirkan la fatahna alaihim, kalau terjemahnya pasti kami buka. Di sini terjemahkan ditafsirkan la yassarna alaihim au taba'na alaihim. Yassarna itu kami mudahkan. Pasti kami mudahkan kehidupannya. Nah, ini berarti kalau mereka pengen hidupnya itu dimudahkan oleh Gusti Allah, diparingi kegambilan urusan, kok pas enten masalah niku diberi solusi dengan cepat,
kuncinya kali niku wau. Iman dan takwa dengan sebenar-benarnya. Niki enten riwayat nggih. Enten riwayat di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir niku seorang sahabat namanya Malik Al-Asy'ari. Malik Al-Asy'ari ini nggak ada putra namanya Auf. Lah Auf niki pemuda semangat, gagah, derek perang, semangat derek perang. Kalau para sahabat liyane lah kok kecekel musuh. Niku nasibe pas mboten sae. Nggih untung nggih mboten kepaten, mboten terbunuh, mboten kecekel musuh ditawan. Malik Al-Asy'ari ini kita yang mboten gagah. Lah lek tertawan kan kudu menebus, ditebus. Jadi kalau ada tertawan didatangi niki saya tebus. Tebusannya itu nggih tergantung musuh. Kalau Rasulullah riyen tawanan perang Badar, kalau ada orang yang bisa napa baca tulis, orang Islam baca tulis itu sebagai tebusan mau bebas. Nah ini Malik Al-Asy'ari yang bener ada dan Rasulullah bingung. Lah Malik ya bingung. Lagi anak kula Rasul napa Rasul ketika niki dereng mantuk sampai saat niki. Wis ngene sampean rono kada rono sampean. Wis akhir bin qauli la haula wala quwata illa billah. Pokon maca la haula wala quwata illa billah ping sak akeh-akeh. Ngoten Rasul. Iya. Akhirnya diutuslah suatu utusan untuk memberitahu kepada Auf bin Malik Al-Asy'ari niku Rasulullah iki ngekei amalan yang sampean maca la haula wala quwata illa billah sing akeh. Oke siap ngoten pun. Bapaknya Malik Al-Asy'ari dan beliau nggih macane kali bojone. Kali berharap ya anakku Auf ya apa iki nasibe, apa iki ngatur di tangan musuh di penjara, di kerangkeng. Tangannya dicancang. Ngoten ketika malam hari niku ada keajaiban. Setelah Auf niki napa zikir niku. Moro-moro tali sing damel nyancang tangane ujul dewi. Aduh. Terus ningali musuh-musuh niku keturun kabeh. Keturun. Akhirnya dibuka enten unta. Ditumpaki untane. Pun kabur. Nah, kok unta-unta sing liyane ngetut derek. Duh, apa iki? Kaget dibanterno. Biar melok banter unta-unta niku. Akhirnya mantuk sampai grione niku masih dini hari ketok lawangnya. Tok bapak iku kaget. Bapak ini kasih dikir ke ibu niku. Karena amalan saking Rasulullah niku. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya dibuka lawangnya kaget. Auf. Ya Allah, kok bisa boleh? Diceritakan oleh ibu. Nih sampai meringi amalan yang kulo amal lo. Tangan kulo moro-moro cacaman ujul, terus kulo mantuk. Nah iki untune sapa kok? Kulo mboten gowo melok dhewe. Melok dhewe kulo mboten ngejak. Temen tak? Nggih. Nah yo wis kok tak lapor Rasulullah dhisik. Wis alhamdulillah wis boleh kulo cacaman mantuk. Kulo mantuk Rasulullah cerita. Apa balik kok sik ketok bingung tapi kok rada sumringah titik. Yo nggih kulo seneng anak kulo menjadi mantuk. Bebas. Nah terus kok si orang bingung nih, Rasulullah ini ngoten peka. Ningali niku pun semerap sahabat ini wajahnya kok rotok ngene sangat. Jadi ini sunnah Rasul juga menjadi orang yang peka, sensitif, bisa melihat keadaan seseorang langsung tanpa berbicara, terutama suami istri. Suami juga bojone. Lah sedih jangan kok rotok mulu wajah. Kurang kasalune. Suami istri ngoten. Langsung sama kok mulai kerja baik mulai kalau masalah harus seperti itu, ada namanya perhatian. Rasulullah kenapa balik rotok seneng tapi jadi rotok bingung. Senengnya anak kalau mantuk bingung nih mantuk betul piyambak. Lu kalau siapa? Lah ini mengarep beliau beruntung. Hukumnya apa Rasulullah itu? Halal tak? Halal rezekimu itu. Lu kok sadar? Nah dalam Islam itu Bapak Ibu, kalau kita bisa melemahkan kekuatan musuh lebih baik. Lek sakit gitu, rapas kabeh niku. Malah seandainya Auf anaknya Pak Malik Al-Asy'ari niki sakit gondol sing liyane, selain unta-unta persenjataan nopo, itu lebih diutamakan. Karena apa? Melemahkan kekuatan musuh. Dalam Islam itu, dalam urusan perang, kok niku benar-benar memerangi kita, kok kita bisa menghancurkan benteng pertahanan mereka, merampok kekuatan mereka, harta-hartanya, persenjataan bisa kita rampas, itu malah dianjurkan karena melemahkan musuh sehingga kita nggak bisa dilawan lagi. Nah, ini sama riwayat ini ada di kitab
tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat kedua dan ketiga surat At-Tolak yang berbunyi yang artinya dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah memberinya solusi bagi masalah hidupnya. Nah itu. Dan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah kata sini kok solusi ini gampil, morong-morongan terus. Napa niku rezeki tidak disangka-sangka morong-morongan asal untuk kata niku dan hukumnya halal. Nah niki napa gimana letak takwanya sahabat ini? Itu kan pertanyaan kita. Kok sampai ayat ini, riwayat ini menjadi sebab nuzul, sebab turunnya ayat 2 dan 3 atau niki gini po, sahabat niki diutus Rasulullah nggih mboten protes. Langsung nurut. Wis kemon maca la haula wala quwwata langsung mantap kan berarti iki perintah Rasulullah diamalkan. Diamalkan dengan perbuatan dipikir po, mboten ngene. Kene katene bos anak kok pengen sama-sama di piro kayak usaha iki jadi musuh mawon la haula wala quwwata illa billah. Malu langsung yakin kali Rasulullah, yakin kali Gusti Allah. Malu. Nah takwa ada itu. Oke. Jadi janji terus kita kembali ke ayat 96. Nah, minas samai wal ard. Kami akan mudahkan bagi mereka kehidupan mereka, kami beri keberkahan minas samai wal ard dari langit dan bumi. Maksudnya apa nih dari langit dan bumi? Ini dari segala penjuru, artinya tidak disangka-sangka, diberi keberkahan hidup, diberi kemudahan kalau ada masalah, diberi kalau ada urusan itu dimudahkan. Nah, dan ini apa namanya keberkahan. Nah, barokah itu kan kalau dalam pengertiannya itu adalah kebaikan yang luas, kebaikan yang lebih dari semestinya. Misal maem niku kudune cukup damel tiyang setunggal, malah cukup dari tiang kali. Maem di terus warak sehat. Terus berkah niku berkah suatu, ada berkah waktu, ada berkah tempat. Berkah sesuatu nggih barokahnya rezeki. Berkah waktu, keberkahan waktu, misal waktu Lailatul Qadar nggih. Malamnya sama dengan malam-malam yang lain tapi nilainya berbeda. Itu namanya malam yang barokah. Sehingga di ayat yang lain itu disebut inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sungguh kami ini menurunkan Al-Qur'an ini pada malam mubarakah yang penuh keberkahan, yaitu nama lain dari malam Lailatul Qadar. Nah, itu berkahnya waktu, contoh mawon salah satunya ini. Berkahnya tempat contohnya Masjidil Haram. Salat mriko kali salat nang Al-Ittihad iki sami, rakaat ini sami, subuh 2 rakaat, tapi nilainya teng mriki nggih niku. Teng mriko 1 kali salat nilai 100.000 kali salat. 10.000 dan 100.000 itu. Itu berarti keberkahannya waktu dari tempat pun. Minas sami wal ard walakin kadzabu. Nah ini diingatkan oleh Gusti Allah di akhir ayat, walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Nah ini maksudnya berarti tidak iman dan tidak takwa. Akhirnya apa oleh Gusti Allah diberi peringatan, fa akhadnahu bima kanu yaksibun, maka kami hukum mereka atas apa yang mereka kerjakan. Kalau itu menghormati niki berarti ayat ini mengandung napa al-busyra dan at-tahdzir. Ini napa nggih? Dalam Islam niku enten sistem memberi kabar gembira dan menakut-nakuti. Jadi di awal ayat ini Allah beri kabar gembira kepada kita kalau mau hidupnya barokah, kuncinya wau iman dan takwa dengan sebenar-benarnya yang melahirkan kemuliaan akhlak. Tapi sebaliknya niki kalau Gusti Allah diweden-wedeni iso tak hukum terhadap apa yang mereka kerjakan. Ini cukup ya. Ya sebenarnya kita boleh bahas terus. Nah itu selanahi Oke. Tambahan secara bahasa, kalau bahasa Arab la yang panjang ada dua macam. La artinya la nafi yang meniadakan, ada la artinya la nahi untuk melarang. Contoh la wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. La di situ artinya jangan. Kalau la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kalau yang pendek la fatahna niku pasti. Nggih pun kemana sedaya iki pelajari injing niki mungkin manfaatipun kirang dipun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
jamaah Mushola Al-Ittihad. Semangat Ibu. Ibu semua tuh ini. Ini ibu tercinta. Oh, nggih. Matur suwun. Lho, ini Bu.